Oke, selamat datang untuk teman-teman di channel Bumi. Oke, di sini Bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini saya akan berbagi mengenai mindset promosi di saat pandemi. Oke, sebelum masuk ke video penjelasannya, apa saja mindset yang harus teman-teman rubah dan perbaiki dan harus teman-teman praktekkan, simak dulu video berikut ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah, saya ucapkan terima kasih yang udah subscribe, yang udah nonton video saya dimulai penjelasan mengenai study case cara membuat website, ada di listnya. Silahkan teman-teman bisa cek di deskripsi ya. Nah, oke, di video kali ini sesinya saya nggak akan bahas tentang cara-cara, tapi yang jelas di sini saya akan berbagi seputar mindset yang mana ini benar-benar pondasi banget ya, pondasi dimana teman-teman bisa tetap survive atau tetap bisa bertahan di masa pandemi seperti ini. Usaha teman-teman bisa terus mendapatkan order ataupun tetap mendapatkan traffic ya. Kalau masalah closing ya itu kan kembali lagi ke rezeki kita masing-masing ya. Yang penting datangkan traffic sebanyak-banyaknya. Oke, apa saja sih mindset yang harus teman-teman kuasai, dan trik apa aja yang teman-teman harus bisa terapkan di promosi teman-teman agar supaya tetap bisa tetap bisa survive meski keadaan seperti ini. Oke, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah selalu berinovasi. Nah ini, jadi jangan melakukan promosi itu yang itu aja gitu ya. Kayak kita misalkan punya satu cara, kita lakukan dengan satu cara itu aja gitu. Sedangkan kalau sedang seperti kayak gini situasinya udah berbeda, kita benar-benar harus kerahkan segala macam cara, dalam artian teknik apapun, sumber traffic apapun kita pakai gitu, kita terapkan cara berpromosi ataupun program promosi seperti diskon, gratis ongkir, bahkan mungkin ya kita tahu lah e-commerce kelas kakap dia ngelontorin uang untuk beriklan secara gila-gilaan gitu. Tapi kita kan nggak mampu sampai ke situ. Tapi setidaknya kita selalu berinovasi dalam setiap berpromosi gitu. Jadi jangan monoton gitu, jangan monoton. Kemarin juga sempet ada klien yang curhat banyak lah, yang curhat. Mas Emi katanya kenapa ini website saya tuh mati lah. Emang kenapa mati? Saya cek websitenya masih bisa diakses gitu kan, padahal websitenya bikinan saya. Oh enggak, bukan mati, maksudnya nggak ada yang nelpon, nggak ada respon lah, websitenya diiklanin. Enggak katanya, cuma ngandelin dari SEO, sedangkan websitenya itu masih berumur setahun juga belum gitu. Optimasi SEO-nya sebulan juga nggak, istilahnya ya nggak sampai sebulan gitu. Karena memang saya susah kalau kitanya nggak mau berinovasi dan berinvestasi lebih gitu, dalam hal waktu, dalam hal uang gitu kan. Kalau sedang saat ini kita berinvestasi misalkan semampu kita, misalkan kita adanya waktu ya kita belajar lebih untuk hal itu gitu kan, untuk hal promosi itu satu. Kemudian kita
udah selesai lah ya untuk masalah inovasi yang tadi saya simpulkan seperti itu. Memang kita perlu berinovasi, jangan gimana ya, jangan malas kita untuk membuka diri untuk belajar lagi dan belajar lagi, karena kalau kita selalu mengandalkan layanan dari yang lain ya terus-terusan kita harus bakar duit gitu kan. Makanya sedikit kita investasi waktu untuk belajar. Oke, gitu. Jadi kita biar bisa berinovasi, datangnya ide ya kita tahu ilmunya gitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya ya kita mau inovasi apa gitu, toh taunya caranya cuman itu aja gitu, cara yang konvensional misalkan seperti itu. Oke, yang kedua adalah analisa by data. Nah, kita sebelum kita promosi ya tentunya kita juga harus menganalisa by data. Misalkan research keyword itu sebagai dari analisa juga, apakah ada pencarinya gitu kan. Misalkan produk kita jual parfum misalkan, cari untuk bulan ini tuh bagus gak pencarinya gitu kan, keyword apa aja yang sifatnya education atau information, atau misalkan yang keyword buying lah. Kalau buying itu misalnya jual total season atau jual parfum, itu kan buying keyword. Kalau misalkan yang sifatnya edukasi ya misalkan tips cara mendapatkan atau tips cara memilih atau tips memilih parfum yang original misalkan, itu sifatnya edukasi. Jadi untuk mendapatkan traffic yang banyak itu kita perlu analisa juga gitu kan, analisa by data untuk mendapatkan promosi, untuk melakukan promosi yang tepat gitu, keywordnya tepat, baik itu beriklan secara berbayar ataupun kita pakai yang gratisan, organik gitu kan, baik itu SEO kalau di Google, kalau di Facebook ya personal, Facebook personal gitu kan, atau kita buat page atau promosi ke grup-grup yang gratisan gitu kan, banyak. Nah, untuk kita biar promosinya tepat ya kita harus analisa dulu gitu, harus research dulu gitu. Oke, setelah analisa terus kita harus ngapain? Ketiga, harus berani berinvestasi. Nah, tadi saya bilang di awal kan sempat saya singgung juga investasi. Dari investasi itu nggak hanya bentuk uang, kita bisa investasi waktu. Oke lah, tahu keadaan seperti kayak gini, uang sangatlah berharga gitu kan, untuk kita bisa menyambung hidup, untuk kita bisa beribadah. Tapi sedikitnya uang kita investasikan untuk misalkan membeli konten yang berkualitas untuk mendapatkan traffic ke website teman-teman, itu juga akan berdampak jangka panjang, gak hanya di masa pandemi seperti ini gitu. Jadi teman-teman di masa pandemi ini ya teman-teman tingkatkan semuanya dari rumah, meski dari rumah sebelum pandemi ini berakhir. Nanti kan pandemi ini berakhir, teman-teman bisa bahasanya mendulang banyak banget traffic gitu, karena teman-teman udah benahin semuanya, udah berinvestasi, baik itu waktu untuk belajar dan untuk memperbaiki websitenya. Salah satunya kalau teman-teman promosinya lewat website dan lewat Google gitu kan, kontennya perbaiki. Kemudian kalau ada uang lebih ya teman-teman iklanin websitenya dan mendapatkan leads yang banyak gitu. Nah, lead itunya nanti kita bisa promosikan di setelah normal lagi gitu. Setelah saat ini juga udah kita promosikan, nanti setelah kita nggak mau ngiklan lagi kan kita punya database gitu kan, baik itu nomor WA, email gitu kan, dan sebagainya gitu. Makanya saya sering nanya balik gitu, Bapak ngiklan gak gitu, Anda ngiklan gak? Enggak. Ya sulit lah gitu kan, ya saya nggak ngerti katanya. Ya kalau nggak ngerti bayar orang dong gitu kan. Tapi kalau nggak bisa bayar orang ya harus belajar gitu. Toh tutorial atau cara-cara panduan untuk beriklan, untuk berpromosi di online sudah banyak. Apapun platformnya, apapun channel promosinya, sangat banyak sekali gitu kan. Oh, saya nggak ada waktu ya, saya kalau nggak ada waktu ya investasikan uang.
untuk berpromosi. Sedangkan waktu yang kita sibuknya itu tetap promosi jalan gitu kan, atau websitenya tetap ada yang maintain. Banyak jasa-jasa website di jasa SEO gitu kan, maintain di website yang, tapi tetap harus selektif juga gitu kan, cari yang terpercaya, yang amanah itu nggak sulit juga gitu. Oke, itu berani berinvestasi ya teman-teman. Kemudian yang keempat, tingkatkan sumber traffic. Nah ini yang benar-benar, nah yang diinvestasi tadi ya ini gitu, diterapkannya di sumber trafficnya itu gitu kan. Investasi uang untuk Google Ads, investasi waktu untuk SEO gitu kan, investasi Facebook Ads, uangnya juga gitu kan, Facebook organik gitu kan, itu waktu, karena bisa teman-teman handle, nggak perlu keluarin duit gitu kan. Instagram itu bisa connect langsung dari Facebook Ad. WhatsApp teman-teman bisa update status ya kan, update status, tapi benar-benar harus ada caranya juga gitu, nggak mesti tiap hari teman-teman harus jualan terus gitu, harus terpromosi terus, karena bosan orang lihat teman-teman tiap hari statusnya jualan terus gitu. Kemudian di YouTube juga gitu kan, email marketing dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mendatangkan traffic dari 2 sumber traffic aja secara maksimal, misalkan dari Google sama SEO, atau misalkan dari Google Ads sama YouTube atau WhatsApp misalkan, dengan membangun list customer yang sudah pernah pakai jasa atau produk teman-teman kumpulkan dalam sebuah list, dan teman-teman bisa broadcast ya kan, kasih tahu mereka bahwasanya ada promo, atau misalkan ada diskon gitu kan, ke orang yang udah beli atau udah pernah pakai jasa teman-teman. Itu kalau di WhatsApp. Kalau di Google itu biasanya kan untuk customer baru lah ya, tapi nanti kalau customer baru itu kontak, kalau misalkan leadnya masuk ke WA karena kontaknya by WA, yaitu bisa teman-teman save dan bisa teman-teman masukkan ke list yang baru gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai email, ya teman-teman buat lead magnet di websitenya biar orang masukin kontak emailnya gitu, kontak email mereka ke form, yang mana nanti teman-teman bisa melakukan email marketing dengan mengirimkan email berseri dari mulai perkenalan sampai di step email keberapa teman-teman bisa mengirimkan email promosi gitu kan, jadi nggak langsung gitu teman-teman. Jadi memang kalau udah kuasai sumber traffic, beberapa aja dari sumber traffic yang tertera di sini itu ya dijamin nggak bakalan sepi lah, maksudnya nggak bakalan sepi. Pasti kalau penurunan ada ya, naik turun itu udah biasa, bahasanya rame sepi itu udah biasa, hukum alam gitu. Tapi misalkan kok, tapi nggak sampai mati suri gitu, nggak sampai mati suri, nggak sampai dalam 1 bulan itu teman-teman nggak ada yang closing satupun gitu kan, baik itu dalam bentuk jasa ataupun produk gitu teman-teman. Nah, bagaimana, kan saya nggak tahu cara-caranya, nanti saya akan bahas lah nanti di video berikutnya. Mungkin nanti akan saya buatin khusus untuk Google Ad, untuk SEO, untuk Facebook Ad. Nanti Facebook Ad ada teman saya yang lebih ahli lah di bidangnya, sama Instagram Ad. Kalau organik nanti saya buatin juga. Kemudian WhatsApp juga sempat nanti saya akan buatin, karena saya juga pakai platform itu, kayak update status, kemudian buatin list untuk broadcast di WhatsApp gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang leads yang saya kumpulkan ya kurang lebih, memang sedikit ya, nggak sampai ribuan, cuma ratusan gitu, tapi alhamdulillah itu masih bisa closing gitu di setiap bulan itu adalah. Kemudian dari YouTube, dari email marketing masih saya bangun sampai sekarang ya, meski leadnya nggak banyak gitu kan. Nah, itu teman-teman, untuk poin 4 harus meningkatkan sumber traffic gitu kan sebanyak-banyaknya.
nanti kan diolah teman-teman, cara bicara teman-teman yang dirubah, cara melayaninya gitu kan secara profesional. Oke, yang kelima, setelah teman-teman berikhtiar segala macam cara, berinovasi, berinvestasi gitu, belajar, terapkan gitu kan, diaplikasikan, teman-teman, poin 5 yaitu sabar dan terima hasil. Nah, seakan nih teman-teman dalam 1 minggu praktekin gitu kan, naikin, ngiklanin pakai Google Ads, 1 minggu itu analisa hasilnya seperti apa, cash flow yang teman-teman keluarkan apakah boncos atau enggak gitu. Misalkan iklan berapa, masukan berapa, apa ketutup ataukah rugi ataukah untung gitu kan. Itu teman-teman bisa analisa di situ. Data yang masuk berapa, lead yang masuk berapa, itu teman-teman bisa analisa di situ. Nah, keenam itu adalah evaluasi by data. Jadi dari sini sudah teman-teman terima hasilnya. Setelah 1 minggu jalan di running iklannya, atau misalkan kalau SEO kan nggak mungkin lah, kalau organik kan nggak mungkin 1 minggu langsung naik gitu kan, perlu berbulan-bulan. Kita ngambilnya yang cepat aja biar langsung cepat evaluasinya gitu. Misal 1 minggu teman-teman investasi Google Ads misalnya 500.000. Nah 500.000 itu teman-teman ada closing berapa, ketutup gak iklannya, keuntungannya berapa gitu kan, apakah termasuk boncos, rugi atau enggak gitu kan. Teman-teman bisa evaluasi di situ ya, mudah-mudahan mah ketutup gitu, iklan ketutup dan ada lebihnya, jadi teman-teman bisa terusin lagi iklannya karena budget iklan tetap utuh dan teman-teman ada pemasukan dan keuntungan lebih gitu. Oke, untuk masalah evaluasi by datanya ya nanti di study case teman-teman pakai iklannya platformnya apa itu kan. Kalau misalkan pakai Google Ads ya ada itu analisa data by Google Ads, CTR-nya berapa, tayangnya berapa, kliknya berapa, CTR-nya berapa. Terus misalkan kalau misalkan pakai conversion, satu konversinya berapa, yang masuknya berapa, biaya per konversinya berapa, banyak banget yang harus dianalisa dan itu lumayan kompleks sekali gitu. Tapi ketika teman-teman bisa menganalisa, mengevaluasi yang sederhana aja lah, misalkan kayak tadi 500.000 terus iklan 500.000 ngasilin berapa, untungnya berapa iklannya, untuk iklannya lagi kita bisa ngiklan lagi enggak gitu kan, kepotong enggak biaya iklannya, kalau lebih untung ya terusin aja ya, sederhananya gitu. Tapi kalau misalkan mau lebih bagus lagi untuk mengambil keputusannya ya dianalisanya langsung di platform teman-teman beriklan gitu. Nah, gitu teman-teman, mungkin ya, itu saja sih untuk sharing kali ini ya. Mudah-mudahan di situasi seperti ini segera berakhir dan teman-teman selalu diberikan rezeki yang banyak dan cukup dan berkah lah ya. Kalau dicukupkan, teman-teman butuh apa ada, teman-teman nyari apa ada gitu kan, mau apa ada gitu kan, cukup berkah dan mudah-mudahan segera kembali normal lagi, karena memang yang kena dampaknya itu kan nggak kita aja gitu kan, nggak seperti kita yang masih bisa kerja dari rumah, orang lain mungkin nggak bisa karena memang ya kerjaannya beda gitu kan, dia nggak tahu gitu kan metode online seperti apa, yang kerjanya serabutan kayak di lahan pertanian atau apa di luaran gitu kan, atau proyek gitu kan, yang memang nggak bisa dilakukan seperti ini gitu, nggak bisa dilakukan secara digital gitu. Makanya kita bersyukur buat teman-teman yang masih bisa menjual promosi atau menjual produk atau jasanya lewat digital dan tetap bisa survive di masa pandemi seperti ini gitu teman-teman. Mudah-mudahan tetap sehat selalu buat teman-teman, jaga kesehatan, cuci tangan gitu kan. Mudah-mudahan selalu kita bisa bertahan dan sukses lah, segera berakhirlah pandemi ini, amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.